Om Swastiastu. Jadi di sini kami akan menjelaskan hasil perancangan kami tentang penerapan dan evaluasi Quality of Service atau QoS dalam jaringan enterprise pada RTM yang keempat. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada saya, Ibu Dudin Swanarta dengan NIM 221509157 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Imadewi Mutayasa dengan NIM 225091. Nama saya Delon Luis Cahaya Ditara dengan NIM 22150919090. Baik, itu dia dari perkenalan dari kelompok kami. Saatnya kita akan masuk ke dalam topik pembahasan yang dimana di sini kami akan bahas topologi, konfigurasi, pengujian, identifikasi kekurangan dan kelebihan, dan juga kita akan membahas rekomendasi perbaikan. Yang pertama kita akan membahas untuk bagian topologi. Yang dimana pada bagian ini eh, kami menggunakan topologi jaringan dengan mendesainnya pada perangkat lunak yang bernama GNS3. Dan jaringan ini terdiri dari kantor pusat dan juga dua kantor cabang, yaitu cabang 1 dan cabang 2. Topologi ini menggunakan jenis topologi hybrid yang menerapkan topologi star dan juga point-to-point pada router cabang 1 dan 2 yang langsung mengarah ke pusatnya. Pada router pusat ini terdapat eh, PC dan juga switch seperti PC HR, IT, keuangan, keuangan atau finance, dan juga marketing, VoIP, dan juga video conference. Begitupun pada cabang-cabang yang lainnya. Dan komponen utama jaringan ini yaitu NAT atau Network Address Translation yang digunakan untuk menghubungkan jaringan internal perusahaan ke internet dengan efisiensi yang keamanan yang lebih baik. Dan di sini juga terdapat kantor pusat yang sebagai router utamanya saling terhubung dengan beberapa PC-PC dan switch yang telah digambarkan pada gambar topologi ini. Kita akan masuk ke slide selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas terkait konfigurasi pusatnya. Berikut ini beberapa dokumentasi dari konfigurasi pusat yang telah kami lakukan. Selanjutnya kita masuk ke dalam komen-komen yang kami gunakan pada konfigurasi pusat. Yang pertama eh, saya telah menggunakan /IP DHCP client pada router pusatnya, yang dimana hal itu akan menampilkan daftar konfigurasi DHCP client yang telah ada. Juga selanjutnya kita akan remove nol dan juga hal itu akan menghapus konfigurasi DHCP client pada index ke nol. Selanjutnya kita akan menambahkan DHCP client pada interface Ether 1 dan juga memastikan interface ini mendapatkan IP otomatis dari server DHCP eksternal. Dan untuk mengetesnya, kita akan menggunakan ping Google.com. Selanjutnya kita akan menambahkan beberapa IP yang diwakilkan dengan komen IP address 192.168.5.1/30. Lalu selanjutnya kita akan menambahkan IP statiknya juga, yaitu dengan 192.168.1/30. Dan tersebut akan dimasukkan ke Ether 2 dan juga Ether 3. Dan begitupun seterusnya, kita masukkan beberapa Ether-Ether yang lainnya. Lalu sebelum masukkan ke Ether-Ether yang lainnya, kita harus melakukan konfigurasi NAT yang dimana dengan cara /IP firewall NAT patchain src NAT out interface Ether 1 action masquerade. Yang dimana hal ini akan memungkinkan semua perangkat di jaringan internal menggunakan satu IP public untuk akses internet. Lalu selanjutnya kita akan masukkan berapa IP address ke setiap Ether dari Ether 4 hingga Ether 9. Dengan tujuan setiap interface memiliki subnet
sendiri untuk perangkat yang terhubung, misalkan traffic antar jaringan. Dan DHCP server ini akan eh, membuat pada setiap interface mempermudah pengelolaan IP, memungkinkan perangkat mendapatkan alamat IP otomatis dalam subnet masing-masing. Dan selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi pada cabang ke satu. Dan berikut ini beberapa dokumentasi dari konfigurasi cabang ke satu. Dan berikut konfigurasi komen-komen konfigurasi pada router cabang satu. Pada konfigurasi ini, kami sama seperti sebelumnya, kita menambahkan IP address 192.168.5.2/30 dengan interface Ether 1. Hal ini eh, berfungsi untuk interface Ether 1 bertindak sebagai koneksi utama ke jaringan pusat, pusat atau internet dengan NAT untuk menghubungkan subnet internal ke internet. Lalu setelah itu sama seperti sebelumnya kita menjalankan /IP firewall NAT exchange /SR, SRC NAT out interface Ether 1 exchange masquerade. Hal ini juga memungkinkan semua perangkat di subnet internal Ether 2 sampai Ether 7 mengakses internet dengan menggunakan satu IP public dari gateway 192.168.5.2. Lalu selanjutnya kita menambahkan beberapa IP pada setiap Ether-nya. Hal ini akan berfungsi untuk membagi jaringan jadi beberapa subnet untuk misalkan traffic. Dan juga DHCP server akan menyediakan alamat IP secara langsung, sehingga perangkat di setiap interface dapat terhubung tanpa pengaturan manual. Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam konfigurasi cabang kedua. Pada konfigurasi cabang kedua ini, eh, kita masih melakukan hal yang sama seperti pada cabang yang satu. Mungkin kita bisa lanjut ke pembagian ke materi selanjutnya, yaitu masuk ke dalam konfigurasi QoS yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, berikut saya akan menjelaskan dari konfigurasi QoS. Yang pertama dimulai dari konfigurasi Mangle. Nah, di sini di pertama itu ada VoIP dengan chain forward, protokol UDP DSC port itu 5060 dan juga action mark packet. Lalu yang di bagian kedua itu ada video conferencing dengan chain forward, protokol TCP, DSC port 438801/8802. Lalu dengan action mark packet. Nah, yang ketiga ini ada web atau HTTPS itu dengan chain forward, protokolnya TCP, DSC port 80443 dan action mark packet. Nah, yang keempat itu streaming dengan chain yaitu forward, protokolnya TCP, DSC port 443 dan action juga mark packet. Nah, dan selanjutnya. Nah, di selanjutnya ini ada dari list simple queue. Nah, ini adalah tampilan dari beberapa daftar simple queue yang telah kami buat pada setiap PC. Nah, di setiap PC terdapat beberapa jenis PC yaitu dari HR, IT, Finance, Marketing, VoIP, dan juga video conference. Nah, begitupun juga terdapat pada setiap cabang 1 dan cabang 2. Lalu selanjutnya, nah di bagian ini adalah detail dari simple queue dengan nama HR pusat. Di sini sudah diatur pada setiap PC sesuai dengan IP dan dari PC tersebut di tabel target dengan target upload yaitu 2 MB dan target download itu 2 MB juga. Ini sudah diatur ke seluruh PC-nya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ini di bagian Q3. Nah, yang pertama itu ada dari streaming traffic dengan paket max streaming traffic limit 2 MB dan max limit itu 5 MB. Prioritinya 4.
Lalu yang kedua ada video traffic dengan paket mark video traffic limit at 2 MB dan max limit itu 5 MB. Prioritinya 2. Lalu yang ketiga ada VoIP traffic itu dengan parent global, paket mark VoIP traffic limit 1 MB, max limit 2 MB, dan priority 1. Nah, yang keempat itu ada web traffic, di mana paket mark ini web traffic limitnya di 2 MB dan max limit itu di 5 MB, prioritinya 3. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi selanjutnya kita akan melakukan pengujian yang telah kami buat dari topologi hingga aturan-aturan pada Winbox yang telah kita rancang. Baik, jadi di sini sebelumnya saya sudah menyusun topologi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Berikut ini merupakan topologi secara keseluruhannya dan kita sudah melakukan start pada topologi ini dan saya telah menaruh OS Ubuntu sebagai pusatnya dan juga OS Windows sebagai cabangnya. Dan untuk di cabang itu kita mengatur Winbox karena kita menggunakan OS Windows-nya. Dengan dengan begitu kita dapat mengatur rules-nya yang akan digunakan pada PC HR yang merupakan OS Ubuntu. Kita akan masuk terlebih dahulu ke dalam Winbox-nya. Berikut ini tampilan dari Winbox yang telah kami susun. Jadi ini terdapat Mangle yang sebenarnya telah dijelaskan oleh teman saya. Aturan-aturannya itu seperti berikut dengan chain forward, action mark paket, dan juga protokol 17 UDP, dan juga ada step port 5060 dan sesuai dengan penjelasan sebelumnya oleh teman saya. Selanjutnya kita masuk ke queue dan kita di sini terdapat Q3 yang terdapat streaming traffic, queue traffic, web traffic, dan juga web traffic. Hal ini sama seperti yang dijelaskan oleh teman saya dan untuk aturan-aturannya terdapat pada slide-slide sebelumnya. Dan di sini terdapat berapa aturan dari PC-PC yang tersedia pada topologi, yaitu sebanyak 18 aturan untuk HR. HR, IT, Finance, Marketing, VoIP, dan juga Video Conference dari pusat, cabang satu dan juga cabang 2. Dan itu jumlahnya yaitu 18, sesuai dengan target yaitu IP yang dimiliki oleh setiap PC-nya. Kita bisa lihat aturannya, yang dimana di sini kita membuat aturan target uploadnya yaitu 2 MB dan juga target downloadnya sebanyak 2 MB juga. Oleh karena itu, setelah ini kita akan mencoba uh, speed test pada HR OS yang terdapat pada HR pusat ini. Sebelum sebelum itu sudah saya jelaskan bahwa HR pusat ini dioperasikan dengan OS Ubuntu. Kita akan masuk ke OS-nya. Oke, jadi kita di sini sudah masuk ke dalam OS Ubuntu-nya. Uh, Sebelumnya kita sudah melihat HR pusat memiliki aturan dengan target download 2 MB dan juga upload 2 MB. Kita coba kita speed test. Dan di sini kita menunjukkan bahwa download telah dibatasi sampai 2 MB. Dan juga selanjutnya upload kita telah batasi pada target 2 MB juga.
Oke, kita telah menunjukkan di sini bahwa download eh, maksimalnya itu 2 MB dan juga upload maksimalnya 2 MB juga. Oke, di sini selanjutnya kita akan mencoba untuk membuka iPerf server untuk mendapatkan throughput dari jaringan ini. Coba ulang. Kita buka server iPerf 3 pada eh, OS pusat yaitu OS Ubuntu ini pada HR pusat dengan komen iPerf 3 -s. Nah, di sini server telah dijalankan. Dengan begitu kita dapat mencoba eh, mencoba iPerf 3 ini pada OS Windows yang pada cabang cabang satu. Kita akan masuk ke dalam cabang ke OS Windows-nya. Ini kita akan mencoba melakukan iPerf 3.exe dimensi dengan IP yang terdapat pada Ubuntu. Coba lihat IP pada Ubuntu-nya. IP pada Ubuntu yaitu 192.168.1.1.2. Oke, sudah benar. Kita start. Dan di sini terdapat, eh, jadi iPerf ini sudah dapat terkoneksi dengan host atau server pada Ubuntu. Dan begitu kita dapat menghitung throughput-nya. Sebelumnya, kita akan mencoba untuk melakukan ping pada eh, Windows ini. Melakukan ping kepada OS Ubuntu-nya. Nah, di sini kita telah mendapatkan hasil dari ping ke OS Ubuntu-nya. Dengan begitu, kita akan dengan mudah dalam menghitung QoS, nilai QoS dari jaringan berikut ini. Selanjutnya, kita akan melakukan perhitungan QoS berdasarkan hasil dari ping kepada Ubuntu dan juga penjalanan iPerf kepada Ubuntu yang disebut akan digunakan sebagai throughput. Baik, jadi sebelumnya saya sudah melakukan perhitungan terhadap hasil ping dan juga hasil iPerf yang menunjukkan throughput sebelumnya. Jadi pada pada ping ini akan mengandung delay, cat loss dan juga jitter. Di mana saya telah mendapatkan delaynya itu 5,75 dan untuk untuk jitter dan paket lossnya saya telah mendapatkan 0. Jadi di sini dengan rumus QoS-nya itu 5,75 tambah nol ditambah throughput yang kami dapatkan pada Windows ini yaitu sebanyak 2,17 sesuai dengan hasil throughput yang telah kami dapatkan. Sebenarnya saya telah melakukan perhitungan sesuai dengan operasi yang telah diberikan pada materi yang materi pada e-learning. Jadi di sini saya telah mendapatkan nilai QoS-nya itu sebesar 1,98. Dengan begitu saya telah mendapatkan nilai di kolom nomor 4 yaitu dengan persentase 25 sampai 49,75 dengan indeks jelek. Oke, jadi karena sudah kita mencapai ke perhitungan, selanjutnya kita akan lanjutkan ke bagian materi selanjutnya yaitu eh, identifikasi kelebihan dan kelemahan yang dilakukan oleh teman saya.
Baik, saya akan menjelaskan bagian identifikasi kelebihan dan kelemahan. Next. Adapun kelebihan dan kelemahan pada konfigurasi router mikrotik. Next. Kelebihannya yang pertama di sini penggunaan DHCP server di step interface. Jadi mengkonfigurasi DHCP server pada step interface itu yang menghubungkan ke jaringan lokal Ethernet 4 hingga Ethernet 9 pada router pusat dan router cabang. Adapun juga konfigurasi NAT untuk akses internet, di mana menambahkan rule NAT di router pusat dan cabang dengan mesh rate pada antarmuka keluar, yaitu out interface Ether 1. Kemudian routing antar router, di mana router antar router dengan menggunakan IP route untuk mengarahkan trafik ke gateway masing-masing sudah diatur dengan baik di router cabang. Lalu pengaturan IP address yang jelas, di mana IP address yang digunakan di step interface sudah jelas dan tersegmentasi dengan baik berdasarkan subnet yang sesuai. Lalu kelebihan yang ada di sini menggunakan subnet yang tepat untuk setiap koneksi, di mana memilih subnet yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing koneksi, seperti menggunakan subnet yang lebih kecil untuk koneksi antar router, point to point, dan subnet yang lebih besar untuk jaringan lokal. Adapun kekurangannya yaitu subnetting yang tidak konsisten. Di beberapa bagian konfigurasi ada ketidaksesuaian antara subnet mask dan peng- pengalokasian alamat IP. Misalnya pada router cabang 1 ada 2 kali konfigurasi yang menggunakan interface Ether 4. Tetapi keduanya menggunakan subnet yang berbeda yang bisa menyebabkan masalah dalam pengaturan routing dan lalu pada router cabang 2 konfigurasi Ether 5 dan 6 memiliki subnet yang berdekatan, tetapi pengalokasian alamat IP bisa lebih optimal jika subnetnya dipilih lebih tepat. Lalu pengaturan DNS yang tidak lengkap, di mana pada setiap cabang server menggunakan perintah IP DNS set servers, namun kami tidak menyebutkan DNS yang akan digunakan. Lalu kekurangan pengaturan routing dinamis, di mana menggunakan routing statis, yaitu IP route at gateway sama dengan, yang bisa mengakibatkan masalah ketika jaringan berubah atau ada kegagalan di jalur tertentu. Next. Lalu ada juga kelebihan dan kelemahan pada topologi kami. Kelebihannya yaitu yang pertama struktur hierarki yang jelas. Jaringan terpusat pada router pusat yang menghubungkan beberapa router cabang. Ini mempermudah pengelolaan dan monitoring jaringan. Lalu ada segregasi jaringan berdasarkan divisi, di mana setiap divisi, finance, HR, IT, marketing, dan VoIP memiliki koneksi sendiri baik di pusat maupun cabang sehingga memungkinkan isolasi trafik antar divisi untuk keamanan dan efisiensi. Lalu kemampuan interkoneksi cabang dan pusat. Dengan penghubung router cabang ke router pusat, komunikasi antar cabang dan pusat dapat berjalan dengan efisien. Lalu selanjutnya ada dukungan NAT, di mana penggunaan NAT atau Network Address Translation memungkinkan koneksi ke jaringan publik dengan keamanan lebih tinggi serta efisiensi penggunaan alamat IP. Lalu skalabilitas di mana topologi ini dapat dengan mudah diperluas dengan menambahkan router atau perangkat baru tanpa mengganggu struktur jaringan yang sudah ada. Lalu kelebihan yang terakhir, dukungan untuk VoIP, di mana terdapat node VoIP di cabang dan pusat, menunjukkan kesiapan untuk implementasi komunikasi berbasis suara atau data. Next. Adapun kekurangannya, yang pertama ketergantungan pada router pusat. Jika router pusat mengalami gangguan atau down, seluruh koneksi antar cabang akan terganggu. Lalu kemungkinan bottleneck, di mana router pusat menanggung banyak trafik dari semua cabang. Lalu ada juga redundansi yang kurang, di mana tidak terlihat adanya link cadangan atau redundansi antar router. Lalu kekurangan keamanan, jika NAT tidak dikonfigurasi dengan baik, jaringan pusat dapat rentan terhadap ancaman eksternal. Lalu ada kompleksitas manajemen, di mana dengan banyaknya perangkat dan node, pengelolaan perangkat jaringan dapat menjadi rumit tanpa alat monitoring yang memadai. Lalu kekurangan selanjutnya tidak terlihat QoS atau Quality of Service untuk aplikasi
VoIP atau layanan penting lainnya, pengaturan QoS mungkin diperlukan untuk menjamin kualitas komunikasi. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian dari rekomendasi perbaikan. Nah, di mana di sini ada analisis dan optimalisasi dari bandwidth. Yang pertama itu tingkatkan bandwidth pada koneksi yang kritis. Pastikan link yang menghubungkan router pusat dan cabang memiliki bandwidth yang cukup untuk menangani traffic yang ada. Jika link antar router memiliki bandwidth terbatas, ini akan menurunkan QoS secara keseluruhan. Lalu memanfaatkan link redundancy. Jika memungkinkan, gunakan koneksi redundant atau link backup dengan load balancing atau failover untuk menghindari masalah di satu jalur jaringan. Ini akan memastikan bahwa traffic dapat dialihkan ke jalur lain jika jalur utama mempunyai masalah. Lalu yang ketiga itu di pengaturan traffic shaping, di mana ini gunakan traffic shaping atau traffic policing untuk membatasi bandwidth aplikasi atau pengguna yang tidak penting, memastikan aplikasi kritis mendapatkan bandwidth yang cukup. Lalu selanjutnya itu cek latensi dan jitter. Latensi dan jitter yang tinggi dapat sangat mempengaruhi QoS, terutama untuk aplikasi yang sensitif terhadap waktu seperti VoIP atau video conferencing. Gunakan ping dan traceroute itu untuk memeriksa delay antara router dan perangkat. Next. Nah, selanjutnya itu dari implementasi QoS dengan queuing. Gunakan simple queue atau Q3 di Mikrotik. Mikrotik memiliki fitur queuing yang memungkinkan untuk mengatur prioritas traffic berdasarkan jenis layanan. Dari VoIP, fish streaming, browsing, dan lain-lain. Dengan menggunakan simple queue atau Q3, dengan Q3 kami dapat memastikan bahwa aplikasi penting mendapatkan prioritas lebih tinggi daripada traffic lainnya. Next. Nah, lalu selanjutnya di pengaturan firewall dan NAT yang lebih efisien. Yang pertama itu periksa pengaturan NAT. Pengaturan NAT yang tidak optimal seperti menggunakan NAT pada interface yang tidak perlu dapat menambah latensi dan menurunkan QoS. Pastikan NAT hanya diterapkan pada koneksi yang benar-benar perlu akses internet. Lalu firewall filtering. Pastikan firewall tidak dapat menyebabkan bottleneck pada traffic yang penting. Filter firewall yang terlalu banyak atau aturan yang tidak efisien bisa menyebabkan latensi yang tinggi. Coba melakukan evaluasi dan pastikan firewall hanya memfilter traffic yang benar-benar diperlukan. Next. Oke, saya kembalikan ke Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami jelaskan untuk penerapan dan evaluasi quality of service untuk QoS dalam jaringan enterprise di STM keempat ini. Untuk waktunya saya ucapkan terima kasih. Om Santi Santi.